Semua bambu yang ada di sini tertulis nama manusia. Dan tepat di belakang saya ini, mungkin nanti saya zoom, ada seorang sosok lelaki berbaju putih yang memakai ikat, orangnya tinggi. Ada sosok ularnya. Assalamualaikum, Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada kodok di depan. Kenapa ada kodok sih? Kodoknya hitam banget lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan emak di Sensasi Dunia Lain. Tepatnya malam ini adalah malam Jumat. Kita akan berkunjung di sebuah patilasan Joko Tarub. Konon katanya di sini itu Joko Tarub menyebarkan agama Islam di daerah Pamekasan, Dusun Montok. Saya juga di sini karena memang suami saya juga orang Madura, jadi saya ingin tahu, ingin silaturahmi ada apa di dalam patilasannya Joko Tarub. Saksikan, jangan kemana-mana, ikutin terus penelusuran di Sensasi Dunia Lain. Oke, sobat Sensasi Dunia Lain, tepat di belakang atau di samping saya ini adalah tempat tamu yang datang ke sini dan beristirahat di sini. Dan di belakang saya ini adalah sebuah makam atau ada sebuah makam keluarga dan patilasannya Joko Tarub. Dari depan masuk ke sini, saya tadi sudah disambut dengan manusia, atau kalau ngomong masalah siluman kayaknya nggak pantas ya. Jadi saya bilang penunggu ular yang ada di sini. Jadi di sini yang saya lihat dari depan pun saya sudah disambut dengan bahasa-bahasa atau suara-suara. Jadi unik sih menurut saya. Terus saya lihat tadi juga saya ke belakang, di sini banyak pusaka-pusaka peninggalan zaman dulu. Jadi lebih baik, karena saya juga bukan asli orang sini, lebih baik saya panggil suami saya dulu, karena dia memang tahu silsilah atau kampung atau kota, nama daerah tentang Joko Tarub. Abah, Bah, tadi kan saya masih belum bilang ini desanya desa apa, karena tadi kurang tahu ya. Desanya desa apa di sini? Abah? Desa, kalau maksudnya kecamatan apa, Kabupaten Pamekasan, Desa Montok. Nah, mau cerita yang ibu tadi. Ini kabupatennya mana? Pamekasan. Kabupatennya Pamekasan. Alhamdulillah. Jadi, Abah, malam ini kan saya tidak ditemani dengan Siti ataupun dengan Koiwil. Jadi saya sebutkan lagi, saya minta ditemanin sama Abah. Abah berani untuk ke dalam? Berani, insya Allah. Yuk, ikutin penelusuran kita di Sensasi Dunia Lain. Jadi saya sudah sampai di pemakaman atau patilasannya Joko Tarub. Kenapa Joko Tarub sampai ke daerah Pamekasan, Madura? Dia sendiri asli dari mana? Banten, Jawa Barat. Banten, Jawa Barat. Jadi perjuangan zaman dulu
sesepuh atau buyut kita sampai menyebarkan Islam ke daerah pelosok. Dan di belakang saya ini, saya sudah nyampai. Kenapa banyak tulisan-tulisan ini yang menurut saya ini kepercayaan ya, kepercayaan warga sekitar sini atau warga pendatang di sini. Saya melihat dulu di sini adalah laut. Ada sebuah air. Terus yang saya lihat di sini ini adalah kenapa pendatang ke sini menulis nama pasangannya atau nama mereka, karena konon di sini itu adalah jodoh rezeki. Dan saya melihat tadi ada sebuah bambu, dia padahal kita nggak hujan ya, tapi dia meneteskan air. Nanti saya perlihatkan. Jadi ada yang tulis nama ini, mungkin sepasang suami istri atau sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Dan konon di sini adalah rezeki ya. Ya kembali lagi semua itu hanya kepada Allah. Manusia hanya menjalankan dan syariat. Sampai naik-naik ke atas. Caranya gimana dia ya? Di sini banyak loh bambu petuk. Konon bambu petuk itu adalah pusaka Indonesia. Pusaka Indonesia itu ada 5. Batu delima, semar, sama bambu petuk. 2 lagi apa ya? Keris, 1 ya apa tuh lupa saya. Jadi unik sih bagi saya. Uniknya di sini tempat untuk hantu-hantu setan itu nggak ada, tapi lebih ke sesepuh atau ke buyut kita yang zaman dulunya. Karena saya lihat di sini tempatnya sakral banget, jadi nggak ada kuntilanak, nggak ada setan tuh nggak ada, tapi lebih sesepuh atau buyut ya. Saya menyebutnya buyut, eyang atau sesepuh. Karena di sini saya melihat ada sosok ular yang memang itu penunggu wilayah sini. Dan dia tidak mengganggu, malah kalau kita bercerita, kalau kesah kita, dia akan ibaratkan kayak kita tuh ngadu ke beliau bahwa kita ini susah, seandainya kita lagi dapat masalah apa, ya namanya kita manusia hidup, pasti ada kembang kehidupan, di mana ada susah, senang, dan sedih, tawa. Saya lebih tertarik untuk berbicara dengan mbah atau buyut yang saya sebutkan tadi, sosok ular yang awalnya adalah manusia, tapi karena memang sudah sakti, dia bisa menjelma seperti ular. Yuk kita ikutin dulu ke belakang. Jadi di sini hampir semua bambu yang ada di sini tertulis nama manusia. Hampir semua tak tulisan ada nama A, B, C, mungkin dari huruf A sampai Z. Ya itu tergantung dari manusianya juga, percaya tidak percaya tergantung Anda. Tadi ada cerita Bang, benar nggak ya? Jadi pada saat dia mungkin kejadiannya udah lama ya. Jadi orang itu ngambil bambu ini buat itu kerapan sapi itu buat kelelisnya ya, kalau kata warungnya keleles ya. Nah diambillah itu bambu, sampai perjalanan orangnya tabrakan langsung. Jadi gini loh guys. Bener nggak? Kayak gini. Jadi kemanapun kita berada, dimanapun tempat kita berada, kita harus punya sopan santun dan tata krama. Walaupun memang sesakti apapun, kalau kita tidak bisa punya tata krama dan sopan santun, siapapun akan tahu. Dunia lain dengan dunia manusia itu lebih sama.
manusia harus ada sopan santun. Ibaratnya kita minta mau ngambil, apalagi tempat ini makam apa ya, Jakarta. Joko Tarub ya. Terus tempat memang untuk orang curhat, terus meditasi, kembali lagi ke Allah gitu kan. Ini kan hanya pelantara. Jadi dimanapun kalian, dimanapun tempatnya kalian, kalian harus izin dulu, boleh atau tidak diambilnya. Kalau kalian hanya ngambil-ngambil saja, kena sendiri akibatnya. Ibaratkan kita ke rumah orang, tidak assalamualaikum langsung duduk makan kue, kan nggak sopan. Jadi kembali lagi ke manusianya ya masing-masing. Jadi cerita itu benar. Cerita itu memang benar. Di sini pun saya tadi tangan begini, saya merasakan ada tangan yang menempel di saya. Tapi itu adalah lambaian tanda beliau menyukai kedatangan kita. Karena saya tadi sudah pamit, saya ingin bikin konten di sini, beliau menyetujui. Alhamdulillah kita diterima dengan ikhlas, makanya saya lanjutkan. Yuk. Buka sepatu. Nah, di sini juga unik, ada sebuah pohon besar yang umurnya sudah ribuan tahun. Pohon ini nggak sembarangan pohon. Jika kalian ingin, umpama kita sakit, ambil batang ininya aja nih, direbus, diminum airnya, insya Allah, tapi dengan keyakinan dan atas izin Allah. Di sini saya melihat ada seorang nenek-nenek ya, berkebaya, orangnya kecil, ya menurut saya sepuh ya nenek-nenek ya. Jadi tadi di depan ada bacaan jika memasuk ke makam atau patilasan suruh membuka sendal. Jadi kita mengikuti adat istiadat yang sudah ada. Di sini dikelilingin pohon bambu, hampir semua sudut itu pohon bambu. Dan tepat di belakang saya ini, mungkin nanti saya zoom, ada seorang sosok lelaki berbaju putih yang memakai ikat, orangnya tinggi. Sebentar saya berbicara dulu. Jadi setiap keliling ini semua bambu, semua keliling bambu, dan semua ada tulisannya. Saya aja nggak nyampe, mungkin orangnya tinggi kali ya, yang nulis-nulis. Nih bagi kalian supranatural atau paranormal, kalau pengen bambu petuk, datang ke daerah Pamekasan, patilasannya Joko Tarub. Tapi kalian pasti sudah tahu cara mengambil bambu petuk, pasti ada caranya. Tapi kalau saya kesini niatnya silaturahmi, lebih mendalami sejarah. Oke, kita tepat di belakang saya ini adalah sebuah makam. Konon katanya Jaka Tarub itu sudah nikah ya? Iya. Jadi dia mungkin saudaranya atau menantu ada di sini semua. Mungkin kita ke pohon ya. Assalamualaikum. Salam. Ini kubu apa? Jadi di tepat di samping saya ini sebuah pohon yang memang sudah ribuan tahun
dan di dalam ada patilasan, bukan patilasannya, makam Dewi Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan. Sepertinya Dewi Nawang Wulan itu mungkin istrinya Joko Tarub ya. Sama Dewi Nawang Sari. Dewi Nawang Sasi. Sasi, Dewi Nawang Sari. Nanti kalian bisa lihat nama-namanya. Jadi Joko Tarub itu mempunyai istri Dewi Nawang Wulan, dan mungkin ini makamnya ya. Oh, Kaseng Joko Tarub. Ini Kanjeng Joko Tarub. Makam apa patilasannya ya? Kalau Tapi ini nggak katanya ada. patilasan. Nggak ada. Jadi di sini ada makam, tapi saya lihat beliau tidak dimakamkan di sini. Patilasannya. Oh, patilasannya. ya? Karena Tapi dibuat kayak begini seperti ini. jadi ini memang makam. Di belakang ini ada yang makam, tapi yang beliau itu yang Kanjeng ya. Kanjeng Joko Tarub. Kanjeng Joko Tarub itu makamnya bukan di sini, tapi dibuat supaya orang tahu bahwa ini adalah patilasannya. Nah, kita lihat lagi deh di paling terakhir. Sama. Nah, kalau kalian ingin lihat, zoom deh, zoom. Ada sosok ularnya. Assalamualaikum, Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tunggu. Assalamualaikum. Niat kita tidak mengganggu. Ingin silaturahmi. Mohon maaf jika mengusik atau ketenangan Mbah atau Eyang yang ada di sini. Tapi niat ini tidak mengganggu. Kalian zoom deh. Siapa tahu dapat. Enggak, Mbak, saya nggak mau pusaka. Saya minta restunya aja. Minta berkah, selamat. Udah itu aja. Kalian dengar nggak ada suara orang kesini? Saya malah tidak merinding, tapi saya takut. Sini ada macannya juga ya. Ini sih ada bacaan kau lili Jawa selalu, Mana? cahaya selalu. Coba zoom. Maaf. Mana? Nah, kalian zoom deh di itu tuh, yang sana nah. Jadi di sini ada sosok macan putih ya yang saya lihat. Jadi di sini ada sosok macan putih yang menjaga wilayah sini juga. Sebenarnya sih apa ya? Saya disuruh minta bakal dupa. Lupa saya. Berapa? Di sini. Tujuh. Saya tidak janji, Mbah, tapi insya Allah saya akan bermalam di sini. Insya Allah. Saya tidak janji, tapi saya insya Allah. Kenapa dia kenal saya ya? Padahal saya juga baru ke sini. Tengah situ, Pak. Itu. Tengah. Jadi saya akan berbincang-bincang di sini. Dia mengenal saya, tapi saya juga baru datang. Ya, kita baru pertama kali ya datang ke sini. Ya. Baru pertama kali datang ke sini. Tapi beliau sudah mungkin mengenal buyut saya kali ya. Kalau saya siapa?
Jadi saya diminta bermalam. Tapi kan saya nggak bisa. Iya, nanti aja lain kali. Ini kalau yang pohon tua ini menurut Mama umurnya berapa itu? Ribuan tahun. Coba zoom pohon tua yang samping. Nah, di sini juga ada tulisan baca nih. Pasukan Cinta Damai, Noto Nogoro, Ka Allah, Aoleng, Ka Allah. Mungkin Aoleng bahasa Madura ya? Cinta Damai, Noto Nogoro. Nogoro. Kalau Nogoro kan Jawa, Noto Jawa. Ka Allah, Aoleng Ka Allah. Ini bahasa kayaknya bukan. Ini Aoleng Jawa, Ka Jawa. Allah. Iya, bukan Mbak, bukan. Noto Nogoro itu bahasa Jawa deh. Aoleng Ka Allah, la oleh apaleng ke Allah. Tidak boleh berpaling kepada Allah. Jadi di sini kenapa Artinya? mungkin ada bacaan pasukan cinta, di sini cinta damai. Terus yang saya bilang tadi bahwa menurut kepercayaan orang di sini, jika kita mempunyai pasangan hidup, ya tulis nama, yang mudah-mudahan selamat, jodoh dunia akhirat, dan rezekinya lancar. Jadi kelilingnya bambu semua. Semua ada tulisan. Semua. Kita ambil ke sana, ke Kangen Joko Tarub. Itu dulu, Pak. Dengar suara pesawat gak sih? Ya kan? Serius. Nah. Yuk kita ke sana yuk. Kita ziarah dulu ke sini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dapat kenang-kenangan dari eyang atau buyut yang ada di sini. Jadi buyut atau eyang, terima kasih. Saya dikasih oleh-oleh, tapi mungkin saya tidak membutuhkan. Ada kodok di depan. Kenapa ada kodok sih? Kodoknya hitam banget lagi. Ini kodok aneh loh. Yang pernah saya temuin selama hidup saya, kodok warnanya hitam. Hai kodok, Mbah, buyut, ini boleh dibawa. Tapi saya nggak membutuhkan. Nih, anget, serius. Ini bukan kodok sembarangan loh. Baik loh orangnya di sini. Kodoknya bulat banget ya. Ada yang punya handphone ya? Mau dipoto dong. Handphone saya dong, Tok. Foto di itu aja. Enggak, itu handphone saya, bawa handphone. Minta dong kameramen, tolong dong handphone saya. Angus banget warnanya. Kan biasanya kodok itu hijau ya, hijau biru-biru gitu kan. Itu warnanya hampir sama kayak daun loh, kayak batang pohon. Tenang, Mbah. Gak usah dibawa ya. Elah cek ibu. Amit itu mah. Udah gak usah dibawa. Mbah, izin foto ya. Unik loh. Iya. Jadi guys, saya di sini berada di sebuah patilasannya Joko Tarub. Dan saya menemukan kodok. Aneh kan kodoknya. Kodoknya berubah warna. Di atasnya itu kayak kemas-emasan orange gitu. Tapi dia diem aja kayak patung loh. Iya. Udah diambil nggak itu?
Di sini kita dikasih pusaka juga, sebuah kawis ya, tapi karena saya lagi ada halangan, saya tidak bisa mengambil. Tapi kalau ini memang beliau dari sana, nanti saya unjukin dari pohon pertama, bahwa beliau akan ngasih kenang-kenangan. Tapi saya juga buat apa, kita tahu lagi aja. Marah sahabat kangko. Ini benar harus sih. Buat apa? Iya kan sahabat kenang-kenangan dari Joko Taro. Marah. Lapentong nih mungkin. Jadi tuh kodoknya nggak itu loh, kodoknya nggak jalan-jalan. Jadi kalau kodok kalau ada manusia kabur ya. Bani pegang nggak? Hampir sama loh warnanya nih. Kalian bisa zoom, ya kan? Kodok sama kodam hampir sama batu. Ya kan? Ya kan? Hampir sama. Tuh. Iya, saya nggak ngasih maksudnya loh. Iya sama kodok. Mbah, sebenarnya saya nggak butuh. Tapi suami saya butuh. Jadi saya mendapatkan oleh-oleh dari Mbah Buyut atau sesepuh yang ada di sini, sebuah tanda batu untuk cincin ya. Yang saya lihat ini adalah junjung derajat ya. Junjung derajat itu kekuasaan. Jadi apabila orang yang memakai ini, dia ada power kekuasaan. Tapi kembali lagi, jangan terlalu percaya dengan batu atau seperti ini. Kita harus percaya kepada Allah. Ini hanya syariat kehidupan manusia. Gak usah. Alah apa? Itu Buat apa? Iya kan itu di Andi mah. Sini. Mbak Buyut, saya sebenarnya tidak mau, tapi suami saya yang mau. Saya tahu dulu, Mbak. Izin dulu, Mbak. Kodoknya aneh loh. Matanya melotot. Izinin dulu. Assalamualaikum, Mbak. Kenyal-kenyal. Tapi aneh loh. Ini kodok bukan sembarangan kodok lagi. Kenyal-kenyal. Mbah, tolong jangan kabur, Mbah. Saya cuma mau megang. Minta restunya, Mbah. Kenyal-kenyal. Beneran. Mbah, jangan kabur, Mbah. Panas loh. Saya nggak minta dikasih. Goblok.